bahwa ada begitu banyak orang Kristen merayakan hari kelahiran Yesus tanpa melihat apakah hasil akhirnya. Ya tentu saja hasil akhir ini adalah satu hasil yang berdampak ke dalam kehidupan kita di bumi saat ini juga. Ya. Hasil akhir di sini bukan berarti akan kita nikmati nanti setelah kita meninggal dunia. Bukan. Ya, hasil akhir di sini adalah satu hasil yang kita nikmati hari ini. Ya, bisa sejak hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kelahiran Yesus itu harus berdampak ke dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini. Hari kelahiran Yesus bukan hanya sekedar untuk dirayakan atau diperingati, tetapi harus ada hasilnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ayat firman Tuhan yang mendasari pembicaraan kita pada malam hari ini adalah Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalimat yang dicetak dengan huruf tebal ini sangat penting, ya, karena tujuan kelahiran Yesus adalah supaya Yesus menjadi yang sulung di antara kita, saudara-saudaranya. Ya, di balik kalimat ini ada banyak kebenaran yang perlu kita gali, perlu kita lihat, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus, semoga Tuhan merahmati kita. Mari kita telusuri ya outline ini untuk kita melihat hasil akhir dari kelahiran Tuhan Yesus. 1 Romawi, makna kelahiran Yesus adalah Kristus Putra Tunggal Allah, ya, lahir ke bumi, supaya manusia-manusia pilihannya menjadi banyak saudaranya yang serupa dengan dirinya. Di sini menarik, saudara-saudari, karena tadi di ayat yang kita baca dikatakan bahwa supaya anaknya menjadi yang sulung. Ya. Supaya anaknya menjadi yang sulung. Namun di garis besar ini ya dikatakan bahwa Kristus Putra Tunggal Allah. Ya, ini menarik. Kita perlu telusuri perkara ini. Ya, kita perlu melihat ya bahwa Kristus adalah Putra Tunggal Allah yang lahir ke bumi. Tetapi rencana Allah adalah anaknya itu menjadi yang sulung. Ya. Semoga ada satu minat malam hari ini untuk kita melihat perkara ini. Baik. Saudara-saudari, mari kita baca poin A. Ya, saudara-saudari simak, saya baca. Poin A ini satu pendahuluan yang sangat penting ya, saudara-saudari. Mungkin tidak terlalu berkaitan dengan judul kita pada malam hari ini. Namun, ini sangat penting untuk mempersiapkan hati kita
mendapatkan berita ini. Ya. Dikatakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus, ya, yang dirayakan sebagai hari Natal, seharusnya hanya menjadi milik orang Kristen. Apa maksudnya ini? Saudara-saudari, hari Natal kan dimaksudkan adalah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhannya orang Kristen. Ya. Jadi seharusnya peristiwa kelahiran Yesus ini hanya menjadi milik orang Kristen. Namun, saudara-saudari, sungguh amat disayangkan. Hari ini ada begitu banyak orang merayakan hari Natal, ya, tanpa Kristus. Mengapa? Karena orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus hari ini bersahabat dengan hari Natal. Seharusnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang diperingati sebagai hari Natal itu hanya menjadi milik orang Kristen. Namun, hari Natal banyak dirayakan tanpa Kristus. Ya. Saya beri contoh, saudara-saudari. Misalnya, ya, saya mengambil contoh di satu negara yang bernama negara Jepang, saudara-saudari. Ini hanya salah satu contoh saja, ya. Di sana, di Jepang, ya, banyak orang merayakan Natal, namun yang mereka rayakan itu bukan kehadiran Yesus atau ajaran Yesus. Ya. Karena bagi orang-orang Jepang yang secara umum mereka beragama Shinto, ya, atau Buddha, ya, Natal hanyalah perayaan yang berasal dari Barat. Mereka sangat suka pada perayaan. Maka mereka ikut merayakan Natal sebagaimana mereka juga merayakan hari-hari raya seperti Valentine umpamanya. Atau banyak hari-hari yang lain. Ya. Jadi mereka hanya menikmati satu perayaan, tapi tanpa Yesus, karena mereka tidak percaya Yesus. Jadi bisakah kita melihat bahwa hari ini sungguh amat disayangkan, saudara-saudari, bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang dirayakan sebagai Natal, ya, menjadi milik orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ya, tentunya bagi orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, mereka merayakan bukan seperti orang-orang itu. Ya. Cuman poin saya, saudara, ya, hari kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi hari Natal itu telah menjadi milik dunia. Ya. Hari Natal telah menjadi sahabat bagi orang-orang dunia yang menolak Tuhan. Saudara-saudari, poin saya adalah supaya apa saya berbicara seperti ini. Saya ingin agar kita semua memiliki satu sikap yang tepat terhadap hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang saya maksudkan dengan hari kelahiran Tuhan Yesus itu bukan tentang sebuah tanggal, saudara-saudari. Bukan. Ya. Alkitab memang tidak memberitahu kita tanggalnya. Terserah saudara-saudari mau mengingatnya di tanggal berapa, tidak masalah. Tetapi poin saya adalah kita sebagai orang-orang Kristen
anak-anak Tuhan harus memiliki satu sikap yang tepat terhadap hari kelahiran Tuhan Yesus. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia yang merayakan Natal. Ya. Jadi poin A ini adalah satu pendahuluan. Apa yang terjadi di Jepang, ya, itu terjadi di seluruh negara, bahkan di tengah-tengah kita pun terjadi. Hari Natal hari ini menjadi satu hari di mana ya banyak orang menikmati suasana Christmas, ya. Di mana pusat-pusat perbelanjaan begitu bergairah, ya, tempat-tempat hiburan begitu bergairah ketika bulan Desember datang. Tidak ada masalah dengan itu, tetapi pertanyaannya apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ya, jadi sekali lagi pendahuluan ini adalah untuk mengajak kita tidak menjadi serupa dengan dunia dalam perkara mengingat Kristus, khususnya kelahiran Kristus ke bumi. Nah, pada malam hari ini, saudara-saudari, saya ingin mengajak kita melihat kelahiran Yesus beserta dengan hasil akhirnya. Ya. Semoga kita memiliki satu apresiasi dan beban untuk memberitakan Injil Kerajaan ini kepada saudara-saudara seiman kita yang merayakan Natal. Ya. Jikalau memang kita bisa memberitakan Injil keselamatan, itu sungguh bersyukur. Tetapi Injil yang kita beritakan ini adalah Injil Kerajaan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang telah percaya dan yang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember ini. Baik, mari kita sekarang memasuki beritanya. Poin B, Natal dari bahasa Portugis, ya, berarti kelahiran. Oleh kekristenan, kata ini dihubungkan dengan kelahiran Yesus. Ya, sebetulnya Natal itu hanya berarti kelahiran. Di dalam kata Natal itu tidak ada kata Yesusnya, tidak ada, hanya kelahiran. Ya, hanya oleh orang Kristen dihubungkan dengan kelahiran Yesus. Ya, itu sah-sah saja. Ya, tetapi kita ingin melihat kelahiran Yesus secara lebih mendalam, lebih tinggi, lebih lengkap, beserta dengan hasil akhirnya. Poin 1. Kelahiran Yesus adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Ya, kita akan menyoroti kata inkarnasi. Kelahiran ini sesungguhnya adalah inkarnasi, saudara-saudara. Ya. A, peristiwa Natal sebenarnya adalah peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia Allah. Ya, dia bukan hanya sekedar manusia, tetapi manusia Allah. Ya. Manusia Allah ini bernama Yesus. Poin B. Jadi bagi orang Kristen, makna Natal yang seharusnya adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia Allah yang bernama Yesus. Ya. Nanti kita akan melihat betapa pentingnya istilah manusia Allah ini. Ya. Poin C. Istilah inkarnasi banyak digunakan dalam agama-agama lain. Namun dalam Alkitab, makna inkarnasi ini khusus dan unik. Ya. Kita perlu melihat makna inkarnasi dalam peristiwa kelahiran Yesus ini menurut Alkitab. Poin 2.
Inkarnasi Allah menjadi manusia merupakan suatu langkah awal, saudara-saudari. Ya. Untuk apa? Untuk membuat manusia pilihannya menjadi manusia Allah. Yang serupa dengan manusia Allah pertama, Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus adalah manusia Allah yang pertama. Dan kita akan menjadi manusia Allah. Nah, saudara-saudari, mari kita melihat lebih dalam lagi mengenai inkarnasi ini atau kelahiran Yesus ini. Poin C. Kelahiran Yesus yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai hari Natal ini adalah langkah Allah untuk menyerupakan dirinya dengan manusia. Ya. Maksud menyerupakan dirinya dengan manusia ini adalah untuk menambahkan keinsanian ke dalam sifatnya. Tadinya Allah itu adalah Allah yang ilahi. Dia belum memiliki keinsanian. Namun saudara-saudari, ketika dia menjadi manusia, keinsanian ditambahkan ke dalam sifatnya. Ya. Supaya manusia bisa diserupakan dengan dia dalam hayat dan sifat. Dengan kata lain, di dalam Yesus, Allah menjadi manusia Allah, ya, supaya orang-orang pilihannya menjadi manusia Allah. Sekali lagi, kalimat yang dicetak dengan huruf tebal ini sangat penting. Ya, di dalam Yesus, Allah menjadi manusia Allah. Ini adalah peristiwa Natal. Ini adalah kelahiran Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia Allah. Ya. Ada kata supaya. Supaya apa? Supaya orang-orang pilihannya menjadi manusia Allah. Nah, supaya ininya adalah satu perkara yang jarang sekali disadari oleh orang-orang yang merayakan hari Natal. Supaya apa? Dia lahir ke bumi supaya orang-orang pilihannya menjadi manusia Allah. Amin. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan tetap memberikan kita satu gairah, ya, minat untuk melihat perkara ini lebih dalam. Poin D. Nah, di sini poin D ini saudara-saudari, kita akan menyoroti kelahiran Tuhan secara lebih mendalam, saudara-saudari. Ya. Permulaan dari Perjanjian Baru memberikan satu catatan tentang dua keterkandungan. Keterkandungan Yohanes Pembaptis dan keterkandungan Tuhan Yesus. Kedua keterkandungan ini secara tegas berbeda dalam esensinya. Banyak orang Kristen ya sangat sering mengingat kelahiran Yesus. Tetapi berapa banyak yang dapat melihat keterkandungan Yesus. Betapa spesialnya keterkandungan Yesus ini. Ya, kita akan melihat perkara ini. Karena keterkandungan Yesus ini dengan keterkandungan manusia pada umumnya secara esens, saudara-saudari, ya, sangat berbeda.
Baik, poin 1. Matius 1 ayat 18 sampai 20 memberitahu kita bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa esens ilahi Allah, ya, kata esens ilahi Allah ini digarisbawahi, ini sangat penting. Ya. Ini menunjukkan bahwa esens ilahi Allah ini telah terkandung di dalam janin yang dikandung oleh Maria. Jadi janin yang ada di rahim Maria ini berbeda dengan janin-janin manusia pada umumnya. Di dalam janin ini ada esens Roh Kudus, ya, esens ilahi Allah. Kita perlu menyoroti perkara ini, saudara-saudari. Poin A. Yohanes dikandung, ya. Poin 2. Dalam keterkandungan Yohanes Pembaptis di rahim Elisabet, kuasa Roh Kudus terlibat, namun esens ilahi Allah dari Roh Kudus itu sendiri tidak terlibat. Ya, Yohanes Pembaptis memang dilahirkan secara ajaib dari seorang wanita yang mandul. Memang sungguh-sungguh ajaib. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus bukan sekedar ajaib. Kelahiran Tuhan Yesus ini adalah berbeda dari kelahiran-kelahiran manusia pada umumnya. Karena Roh Kudus atau esens dari Roh Kudus itu sendiri terkandung di dalam janin ini. Apakah kita terkesan dengan perkara ini? Apakah selama ini kita pernah mendengar perkara ini? Mungkin kita merasa apa istimewanya. Ini sangat penting agar kita dapat melihat hasil akhir dari kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Poin A kecil, saudara-saudari. Yohanes dikandung hanya dari esens insani yang berasal dari Sakaria. Sedangkan keterkandungan Yesus langsung dari Roh Kudus. B. Sumber janin di rahim Maria itu adalah Roh Kudus. Dan unsur esens janin itu adalah unsur Allah sendiri. Poin C. Yohanes terlahir hanya dengan satu esens, yaitu esens manusia. Namun sebagai manusia yang dilahirkan dari Roh Kudus, Yesus terlahir sebagai manusia Allah yang memiliki dua esens, yaitu esens manusia dan esens Allah. Dari Allah, Yesus menerima esens ilahi, dan dari Maria, ia menerima esens insani. Saudara-saudari, sampai di sini saya merasa kita perlu berdoa terlebih dahulu. Ya, karena saya merasa roh saya belum begitu leluasa dan pena alat saya untuk mencoret-coret outline ini kehabisan baterai. Jadi saya harus mengambil dulu kabel untuk mencas pena ini. Saya mohon saudara-saudari, mari kita berdoa 1-2 orang. Oh Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari berdoa 1-2 orang buat sidang ini. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini kami hanya bersandar pada Tuhan. Amin. Karena hanya Engkaulah tempat tumpuan kami. Amin. Kami ingin senantiasa menggembirakan Tuhan. Boleh diperkenan oleh Tuhan.
Amin. Dalam hari ini kami boleh mendengarkan mengenai firman-Mu Tuhan. Perihal ministry Tuhan, kedatangan Tuhan, Yesus. inkarnasi Tuhan. Tuhan, Amin. kami sebagai seorang Kristen normal, kami patut bersyukur atas Amin. kelahiran-Mu di bumi ini. Kami sungguh bersyukur atas karya agung Bapa, sehingga kami pun boleh memperoleh hayat. Kami Amin. boleh mengenal kasih. Kami boleh mengenal Gembala Agung kami. Amin. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh berfungsi untuk Raja kami, untuk Kepala kami, untuk suami kami. Amin. Oh, Puji Tuhan Tuhan, Yesus. saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Tuhan, mohon darah Adi-Mu membasuh kami. Amin. Mohon Tuhan. berita ini Tuhan boleh menjadi segar bagi kami malam hari ini. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu. Amin. Baik, saudara-saudari, mohon maaf karena perangkat yang saya gunakan masih baru saya gunakan, jadi agak sedikit belum terbiasa. Tetapi semoga saudara-saudari bisa mengikuti alur daripada outline ini, walaupun saya tidak bisa menandainya dengan pena saya ya. Kita sekarang masuk ke poin D, saudara-saudari. Rencana Allah adalah menjadikan manusia-manusia Allah, kaum berimannya, serupa dalam hayat dan sifat dengan manusia Allah ini, Yesus Kristus. Sampai di sini, saudara-saudari, apakah selama ini kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus? Pernah enggak kita berpikir bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya sekedar untuk Dia menuju salib dan mati di sana. Bukan sekedar untuk Dia menyelamatkan kita dari dosa. Bukan sekedar untuk membuat kita diampuni. Saudara-saudari, betapa banyaknya orang Kristen yang tidak pernah menghubungkan kelahiran Yesus dengan perbanyakan manusia Allah. Sesungguhnya, saudara-saudari, nanti kita akan melihat lagi terus dalam outline ini bahwa kelahiran Yesus adalah untuk perbanyakan manusia Allah. Yesus adalah manusia Allah yang pertama. Dan Dia akan menjadikan setiap orang percaya menjadi manusia Allah yang diperbanyak. Inilah sesungguhnya makna daripada Roma 28 ayat 29 tadi. Bahwa anaknya yang sulung ini ya akan memiliki banyak saudara. Ya. Karena itu di poin E ini Paulus berkata bahwa orang yang percaya ke dalam Kristus adalah manusia Allah. Saudara-saudari, jikalau kita telah menjadi percaya ke dalam Kristus, dengan mulut kita telah mengaku Dia bahwa Dia adalah Tuhan kita. Kita telah menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Maka sesungguhnya kita adalah manusia Allah yang telah dilahirkan kembali. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius khususnya dan kepada umat Allah umumnya yang percaya kepada Dia. Tetapi engkau, hai manusia Allah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan.
Ya, Paulus mengatakan bahwa orang percaya adalah manusia Allah. Poin F, Roma 8 ayat 29 harus menjadi ayat penting ketika kita mengingat peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke bumi. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, sampai di sini, saudara-saudari, kita belum memeriksa bagaimana prosesnya anak tunggal Allah menjadi yang sulung untuk menghasilkan saudara-saudaranya. Ya. Karena itu kita masuk ke bagian kedua. Yesus putra Allah, ya. Yesus putra tunggal Allah perlu dilahirkan kembali untuk yang kedua kalinya menjadi putra sulung Allah. Untuk menghasilkan banyak putra-putra Allah, saudara-saudaranya yang serupa dengannya. Ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus putra tunggal Allah. Tidak dikatakan putra sulung. Putra tunggal itu berarti adalah satu-satunya putra Allah. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, ketika Tuhan Yesus dilahirkan ke bumi, dia adalah putra tunggal Allah. Dia adalah satu-satunya manusia yang berkenan kepada Allah. Manusia yang berkenan kepada Allah ini tunggal, hanya satu, Kristus. Dia adalah putra tunggal Allah. Ya. Mari kita melihat perkara ini. Poin A. Ya. Kelahiran Yesus yang pertama dari perawan Maria, ya, adalah kelahiran Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Kenapa di sini disebut kelahiran Yesus yang pertama? Memangnya Yesus dilahirkan berapa kali? Saudara-saudari, kita akan melihat bahwa kelahiran Yesus dari Maria adalah kelahiran Yesus yang pertama. Nanti kita akan melihat bahwa dia perlu dilahirkan sekali lagi. Namun kita lihat dulu kelahiran Yesus yang pertama ini. Pada umumnya orang-orang merayakan hari Natal adalah merayakan kelahiran Yesus yang pertama ini. Ya, ketika dia dilahirkan dari perawan Maria, Yesus masih merupakan anak tunggal Bapa. Ya, poin 1 dan poin 2 ini adalah ayat-ayatnya. Dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, ya. Dan dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia adalah melalui dilahirkan dari Maria. Dan dikatakan apa? Ayat ini mengatakan sebagai anak tunggal Bapa. Ayat yang kedua, sangat terkenal ayat ini. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudari, ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita kurang memperhatikan sebutan anaknya yang tunggal. Jadi ketika Tuhan Yesus diberikan oleh Allah, dilahirkan oleh Maria, dia masih merupakan anak tunggal Allah. Kita bersyukur buat anak tunggal Allah. Namun, jikalau dia hanya tetap menjadi anak tunggal,
maka kita tidaklah menjadi saudara-saudaranya. Dia harus menjadi anak sulung agar kita menjadi saudara-saudaranya. Dan kita akan melihat nanti bahwa saudara-saudaranya ini bukanlah saudara angkat. Ini adalah saudara-saudara yang dilahirkan dari Bapa yang sama. Ya. Jadi, kelahiran Yesus melalui Maria itu adalah kelahiran dia yang pertama. Nah, sekarang mungkin saudara sudah bertanya-tanya bagaimana? Apakah Yesus dilahirkan sekali lagi? Saya belum pernah mendengar ini. Mari kita melihat fakta-faktanya. Poin B. Ya. Kelahiran Yesus yang kedua dari Allah, ini adalah melalui kebangkitannya. Ya, ini adalah kelahiran Yesus sebagai anak sulung Allah. Poinnya ada di sini, beban beritanya ada di sini. Kita ingin melihat hasil akhir dari kelahiran Yesus. Ternyata, saudara-saudari, setelah Yesus lahir dari Maria, masih ada satu proses yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus untuk menghasilkan satu hasil yang akhir bagi kita. Kita melihat poin 1. Apakah yang terjadi dalam kebangkitan Yesus? A. Kebangkitan Yesus adalah kelahiran Yesus Kristus yang kedua. Kita melihat fakta Alkitabnya. Ya. Ini bukan kata saya, ini bukan tafsiran satu golongan, ini bukan penafsiran, ini adalah fakta Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 13 dikatakan telah digenapi Allah kepada kita dengan membangkitkan Yesus. Ya. Perhatikan, dengan membangkitkan Yesus. Jadi ini adalah tentang kebangkitan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Engkau anakku. Ya, ini yang berkata adalah Allah Bapa. Engkau anakku, aku telah melahirkan engkau pada hari ini. Pada hari ini adalah berbicara tentang membangkitkan Yesus. Ketika Allah membangkitkan Yesus, ya, Mazmur kedua berkata bahwa Allah berkata, engkau anakku, aku telah melahirkan engkau pada hari ini. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Jadi, saudara-saudari, inilah kelahiran Yesus yang kedua. Ya. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, dia adalah putra tunggal Allah. Dia adalah anak Allah satu-satunya. Jikalau dia hanya menjadi anak Allah satu-satunya, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Oh, jadi kelahiran Tuhan Yesus lewat Maria itu belum menyelesaikan pekerjaan Allah. Ya. Dan bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, mencucurkan darahnya, menebus kita, mengampuni dosa-dosa kita, itu pun juga belum selesai. Ya. Karena sampai pengampunan dosa-dosa, kita masihlah orang-orang kasihan. Kalau hanya anak Allah itu hanya satu, hanya tunggal, hanya Kristus saja, bagaimana nasib kita? Apakah kita bisa menjadi anak-anak Allah? Tentu tidak. Karena itu Tuhan Yesus perlu menjadi anak sulung Allah, agar kita menjadi anak-anak Allah yang lainnya. Menjadi saudara
saudara Tuhan. Inilah khotbah kelahiran Tuhan Yesus yang seharusnya diberitakan ketika orang-orang Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu baru poin A, ya, bahwa kebangkitan Yesus adalah kelahiran Yesus Kristus yang kedua. Masih ada poin B. Poin B mengatakan bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran saudara-saudaranya. Ya. Ini juga bukan ajaran, bukan penafsiran manusia. Ini adalah fakta Alkitab. Mari kita baca fakta Alkitabnya. Ayat di bawahnya. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang telah apa? Melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari lihat. Di poin A tadi, Kisah Para Rasul 13 ayat 33 tadi. Dikatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah kelahiran Yesus. Allah berkata, aku melahirkan engkau pada hari ini. Hari kebangkitan. Di poin B, 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dua-dua ayat ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama mengatakan kebangkitan Yesus adalah kelahiran Yesus. Yang kedua mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah kelahiran anak-anak Allah yang lainnya. Kita, saudara-saudaranya. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ketika Tuhan Yesus bangkit setelah kebangkitannya, pagi-pagi buta. Pertama-tama Tuhan Yesus bertemu dengan Maria. Ya. Setelah kebangkitannya, Yesus berkata kepada Maria apa? Maria, pergilah kepada siapa? Kepada saudara-saudaraku. Wow, luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, tidak pernah Tuhan Yesus berkata bahwa murid-muridnya itu adalah saudara-saudaranya. Paling-paling dekat juga murid disebut sahabat Tuhan. Tetapi setelah dia bangkit, lihat, saudara-saudaranya dihasilkan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Dia tidak lagi menyebut murid-muridnya sebagai murid-murid. Dia berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan ini terjadi ketika hari kebangkitannya. Katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Wah, betapa jelasnya ayat ini. Yesus dan kita, saudara-saudaranya, seluruh kaum berimannya dilahirkan dari satu Bapa yang sama. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapaknya adalah Bapa kita. Apakah kita terkesan nggak dengan ayat-ayat yang sangat terkenal ini? Namun seringkali kita tidak bisa mengapresiasinya. Ya, seolah-olah ayat-ayat ini berlalu begitu saja. Jadi saudara-saudari, sekali lagi saya ingin menegaskan sampai di sini. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, maksud saya, hari kelahiran Tuhan Yesus diperingati sebagai hari Natal. Ya. Namun sesungguhnya yang sebenarnya kebanyakan orang Kristen hanya merayakan kelahiran Yesus sebagai putra tunggal Allah. Sebagai satu-satunya putra Allah. Banyak orang Kristen bergembira dengan kelahiran Yesus di palungan dari rahim Maria. Gambar-gambarnya begitu terkenal,
Mereka bersuka cita di hari kelahiran Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya sukacita ini masih belum terlampau tinggi, saudara-saudari. Masih ada kelahiran Yesus yang kedua. Kelahiran Yesus yang kedua inilah yang justru harus kita ingat lebih lagi. Karena pada hari kelahiran Yesus yang kedua inilah kita secara serentak dilahirkan bersama. Sehingga Roma 8 ayat 29 itu digenapi. Yaitu Yesus menjadi yang sulung, bukan lagi tunggal. Dan kita menjadi saudara-saudaranya. Haleluya. Bapaknya Tuhan Yesus menjadi Bapa kita. Amin, saudara-saudari. Nah, sekarang poin C, paling bawah. Jadi, ketika Yesus dibangkitkan, kelahiran serentak Kristus dan saudara-saudaranya terjadi. Kristus sebagai putra sulung, dan seluruh kaum beriman sebagai saudara-saudara. Amin. Nah, saudara-saudari, poin 2 ini mengatakan bahwa kaum beriman adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah. Ini mempertegas ya bahwa kita menjadi saudara-saudara Tuhan, bukan diadopsi, bukan diangkat, bukan dianggap anak, melainkan kita benar-benar adalah saudara-saudara Tuhan dari satu Bapa. Dilahirkan dari Bapa yang sama. Ya, dikatakan semua orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dikatakan apa? Orang-orang yang dilahirkan. Dilahirkan, saudara-saudari. Bukan diangkat, bukan diadopsi, bukan dianggap anak, tetapi dilahirkan. Ya, bukan oleh keinginan seorang manusia, laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, inilah makna yang kaya dari Roma 8 ayat 29. Ini ayat penting yang harus kita selalu ingat ketika kita mengingat hari kelahiran Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Baik, ini adalah poin-poin terakhir dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi, C, kelahiran Yesus yang dirayakan sebagai hari Natal adalah inkarnasi Allah menjadi manusia Allah pertama. Kelahirannya ke bumi ini bukan sekedar untuk menyelamatkan manusia, umatnya. Rencana utamanya adalah untuk menyelamatkan umatnya dan untuk menjadikan orang-orang yang dia selamatkan itu menjadi perbanyakan manusia Allah. Oh, perbanyakan manusia Allah. Pernahkah kita merayakan hari kelahiran Tuhan dalam kesadaran ini? Bahwa kelahiran Tuhan adalah untuk memperbanyak manusia Allah. Yang serupa dengan manusia Allah yang pertama, Yesus Kristus. Oh, kita harus memberitakan perkara ini ketika orang-orang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus memberitakan perkara ini, saudara-saudari. Poin 1, jika dia hanya ingin menyelamatkan manusia saja,
Dia bisa melakukannya dengan cepat, saudara-saudari. Ya. Tuhan Maha berkuasa. Tuhan mampu menyelamatkan manusia dengan cepat. Ya. Namun karena rencananya itu bukan sekedar menyelamatkan manusia, sehingga dia harus melewati proses, saudara-saudari. Dia harus dikandung dahulu di dalam rahim Maria 9 bulan lamanya. Ketika dia menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, ya, hanya dibutuhkan 6 hari. Tetapi untuk melaksanakan rencana besar ini dia butuh 9 bulan di dalam rahim Maria. 33,5 tahun menempuh kehidupan manusia. Dan ketika dia mati di salib, ya, dia melakukan satu perkara yang besar. Kemudian dia dikubur dan bangkit. Oh, ada banyak hal yang harus kita lihat dari proses ini. Tetapi malam hari ini yang ingin ditekankan adalah kebangkitannya. Bukan hanya sekedar kelahirannya, tetapi kelahirannya melewati proses penghidupan insaninya sampai kebangkitannya. Kita harus melihat secara lengkap. Karena pada saat kebangkitannya sesungguhnya itulah hari kelahiran Tuhan Yesus menjadi anak sulung. Karena kita saudara-saudaranya dilahirkan secara serentak bersama-sama. Poin 2. Poin 2 ini sangat penting, saudara-saudari. Allah menjadi manusia. Inilah kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Adalah ini seperti satu butir gandum. Ya. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan lewat Maria, dia itu dilukiskan seperti satu butir gandum. Saudara-saudara. Gandum ini hanya satu butir. Ketika dia dilahirkan oleh Maria, gandum ini hanya ada satu butir. Tetapi ketika butir gandum ini menempuh proses kematian, ya, dan dari kematian ada hayat kebangkitan yang muncul, ya, maka ada banyak butir gandum dihasilkan dari satu butir gandum itu. Kesimpulannya, hasil akhir dari kelahiran Yesus adalah kita yang percaya dijadikan manusia-manusia Allah. Saudara-saudari, hasil akhir dari kelahiran Yesus ini harus kita ingat, kita apresiasi, kita beritakan. Ya, bahwa Yesus dilahirkan dari Maria itu adalah langkah awal dari sebuah rencana besar Allah. Rencana besar Allah adalah memperbanyak manusia-manusia Allah. Bahkan tidak stop sampai di sini. Masih banyak hal yang perlu kita bicarakan untuk perkara rencana besar Allah ini. Sampai Yerusalem baru. Tetapi hari ini penekanannya adalah hasil akhir dari kelahiran Yesus adalah apa? Kita yang percaya bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi dijadikan manusia-manusia Allah. Satu butir gandum menghasilkan butir-butir gandum yang sama persis dengan satu butir gandum itu. Sama secara hayat dan sifat, serupa dengan Kristus. Jadi, kalimat terakhir di sini. Sama seperti Kristus menempuh penghidupan manusia Allah di bumi. Ya. Selama 33,5 tahun. Ya, kalimat terakhir ini harus dibahas seumur hidup kita, saudara-saudari. Ya, saya ulangi. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini bebannya ada di kalimat terakhir ini, saudara-saudari. Sama seperti Kristus menempuh penghidupan manusia Allah di bumi. Selama 33,5 tahun.
Demikian juga kita perlu belajar memperhidupkan kehidupan manusia Allah di bumi. Kata belajar saya beri dengan tanda kutip. Di balik kata belajar ini, belajar apa? Belajar memperhidupkan kehidupan manusia Allah di bumi. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari, perlu kita lihat, perlu kita latih. Firman Tuhan pada malam hari ini sesungguhnya hanyalah satu pendahuluan untuk mempersiapkan hati kita. Berdoa, Tuhan Yesus, kelahiranmu sebagai manusia melalui Maria harus membuat kami memperhidupkan kehidupan manusia Allah. Bukan hanya Kristus yang adalah manusia Allah. Hari ini semua kami yang percaya adalah manusia-manusia Allah. Tuhan, namun ampuni kami Tuhan. Sering kali kami tidak memperhidupkan penghidupan manusia Allah. Seringkali kami hanya memperhidupkan penghidupan manusia alamiah, bahkan serupa dengan manusia dunia. Tuhan, siapapun yang mendengar berita ini, marilah Tuhan, terangi kami, soroti kami, taruh beban di dalam hati kami untuk perkara ini. Haleluya. Amin. Terakhir, saudara-saudari, saya ingin memberikan satu gambaran, ya. Saudara-saudari, pertama, ya, ini adalah satu penjelasan mengenai kebangkitan Yesus adalah kelahiran kaum beriman. Ayatnya tadi kita sudah baca ya, biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, menghasilkan banyak butiran gandum. Saudara-saudari, ya, 1 Korintus 1 ayat 30 berkata apa? Oleh dia. Oleh dia, bukan oleh kita, oleh dia. Oleh dia apa? Kamu berada dalam Kristus. Saudara-saudari, kita tuh ada di dalam Kristus. Jangan dipikirkan oleh otak kita yang kecil. Jangan, ya. Percayalah bahwa kita telah berada di dalam Kristus sebelum Tuhan Yesus mati. Ya. Kaum beriman ada di dalam butir gandum ini. Ini sama seperti Lewi, ya, yang ketika itu masih berada di dalam tubuh bapa leluhurnya. Siapa bapa leluhurnya? Itu Abraham. Lewi adalah keturunan Abraham. Dan ketika Lewi belum lahir ke bumi, Lewi itu ada di dalam tubuh Abraham. Begitu pula kita berada di dalam Kristus sebelum Tuhan Yesus mati. Ketika Tuhan Yesus mati, ya, dia seperti biji gandum ini, ya, dia mati di dalam kubur. Tetapi kebangkitannya seperti tunas ini, dia bangkit, saudara-saudari. Dan dikatakan apa? Ketika dikuburkan, kita juga dikuburkan bersama-sama dengan dia. Ketika dibangkitkan di dalam Kristus Yesus, dia juga telah membangkitkan kita juga. Pertama-tama ada murid-muridnya sebagai perbanyakan Kristus. Murid-muridnya mengulang pengalaman Kristus hidup di bumi sebagai manusia-manusia Allah. Murid-muridnya mati martir. Dan dia seperti Yesus mengulang kembali sejarah itu. Ya, mati dan menghasilkan banyak butir. Akhirnya kita adalah butiran-butiran gandum yang banyak. Lihat, satu butir gandum menjadi banyak butir gandum. Inilah hasil akhir dari kelahiran Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita beritakan ketika kita mengingat peristiwa Natal. Haleluya. Baik, saudara-saudari. Saya
berhenti sampai di sini. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Ya, atau mungkin ada yang ingin bertanya, berbagi nikmat, silahkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Baru lihat di Facebook, ternyata ada acara pertemuan malam ini. Cepat-cepat saya buka, walaupun sudah terlambat sedikit, setengah jam. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pencerahan dari Saudara Diki. Luar biasa. Bahwa memang kadangkala memperingati hari Natal, kita orang Kristen banyak salah konsepsi, hanya memperingati kelahiran Kristus sebagai penebus dosa umat manusia. Ternyata itu kelahiran di Maria itu hanya sebagai anak tunggal Allah, belum menjadi anak sulung. Kelahiran yang sesungguhnya hakikatnya adalah pada waktu Kristus itu dibangkitkan, baru dia menjadi putra sulung Allah, sehingga memperbanyak kita semua menjadi saudara-saudara Kristus yang mempunyai Bapa yang sama. Puji Tuhan. Puji Saya terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Salam dari Kailani. Amin. Yuk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Baik, silakan mungkin saudara-saudari dari Cimahi boleh berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan, saudaraku. Ya, amin. Ya, terima kasih untuk suatu terang atau pencelikan lagi, arti yang lebih berbobot lagi di ketika arti Tuhan Yesus lahir bagi kami, yaitu bahwa kami boleh menjadi saudara-saudaranya, kami boleh menjadi bungsu-bungsunya. Amin. Inilah benar-benar bahwa kami diangkat sebagai anak-anak, kami boleh menjadi ahli warisnya. Sungguh suatu hal yang sukacita, Natal ini akhirnya penuh arti bagi kami. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Saudara Diki. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus. Amin. Semoga kelanjutan dari berita ini adalah Tuhan menaruh beban di dalam diri kita agar sama seperti Kristus, saudara-saudari. Ya, telah menempuh penghidupan Allah di bumi. Demikianlah kita juga perlu menempuh satu kehidupan manusia Allah di bumi. Jikalau kelahiran Tuhan Yesus tidak menghasilkan satu kehidupan manusia Allah yang kita tempuh hari demi hari, maka sesungguhnya hasil akhir dari kelahiran Tuhan Yesus ini belum menjadi bagian kita. Ya, paling-paling kita hanya baru diampuni, diselamatkan secara yuridis, tetapi hasrat hati Allah, rencana besar Allah belum tercapai. Kita perlu mencapai akhir ya, daripada hasil kelahiran Tuhan. Yaitu apa? Kita perlu belajar memperhidupkan manusia Allah. Penghidupan manusia Allah. Dan inilah yang perlu
terus-menerus kita cari, kita kejar, kita mohon Tuhan terangi kita. Amin. Saudara-saudari, mari. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya. Saya mau membagikan kenikmatan ya melalui berita malam hari ini. Amin. Ini satu perkara kebenaran malam hari ini itu ditegaskan bahwa mengenai kita hari ini menjadi anak-anak Allah itu karena proses kelahiran. Ya. Nah, mengapa saudara-saudari? Karena saya seringkali masih banyak mendengar bahwa kita menjadi anak Allah itu karena kita diangkat. Jadi bahasanya itu diangkat menjadi anak Allah. Tetapi melalui pemberitaan malam hari ini kita diteguhkan bahwa keberadaan kita sebagai anak Allah itu bukan diangkat. Ya, karena maknanya akan berbeda. Nah, tetapi kita ini menjadi anak Allah karena kita dilahirkan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kita dilahirkan melalui kebangkitan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Tentunya dari kebenaran ini yang saya dapat bahwa karena kita dilahirkan dari Allah, artinya kita memiliki benih, memiliki genetik Allah itu sendiri yang dalam kita. Nah, itu makanya kalau diangkat itu kan tentunya seperti banyak contoh ya, kayak Jokowi mengangkat anak. Ya bisa saja demikian mengangkat anak. Tetapi kan tidak akhirnya genetik daripada Jokowi itu tidak ada di dalam anak yang diangkat menjadi anak itu. Ya. Nah, tetapi secara rohani berbeda dengan ilustrasi ini dan sangat berbeda. Gitu. Kata dilahirkan ini menunjukkan bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang memiliki gen, yaitu gen ilahi. Amin. Gen surga. Amin. Ya. Mengapa saudara Dikit tadi begitu yakin bahwa kita akan menikmati, mengalami pengalaman hidup menjadi anak Allah itu bukan di zaman yang akan datang. Tetapi hari ini kita akan menikmati pengalaman itu. Amin. Karena di dalam kita sudah ada gen ya yang mengerjakan itu. Nah, saudara-saudari, mungkin yang saya bagikan perasaan di sini itu adalah perkara hayat ya. Kristus menjadi hayat di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah berupa seperti sifat sebuah hukum, saudara-saudari. Mengapa kita yakin akan diserupakan dengan gambaran anaknya? Karena Kristus yang telah menjadi hayat itu di dalam kita itu adalah sebuah hukum. Sebuah hukum itu akan bekerja. Ya, sebuah hukum itu akan bekerja di dalam kita. Ya. Saya sedikit memberikan satu contoh ya, misalkan hayat di dalam hewan gitu ya, seperti hayat ikan, walaupun ini adalah hayat yang diciptakan, tapi saya menekankannya ada satu pekerjaan dari hayat itu, yaitu bahwa ikan bisa berenang itu karena hayat yang bekerja di dalam ikan. Tanpa harus kita melatih ikan itu berenang, dia bisa berenang karena hayat di dalam ikan itu bekerja secara otomatis yang membuat ikan bisa berenang. Nah, saudara-saudari, Kristus yang menjadi hayat itu adalah hukum roh hayat. Itu artinya bahwa karena hayat itu adalah Kristus itu sendiri, maka dia akan mengerjakan kehidupan Kristus di dalam kita. Amin. Maka itu Roma 8:29 itu akan dirampungkan. Karena yang mengerjakan itu bukan kita, tapi yang mengerjakan itu adalah hukum roh hayat itu di dalam kita. Ya, hukum gravitasi bumi akan mengerjakan setiap benda yang dilempar ke atas, seringan apapun benda itu dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Itu pasti. Amen. Lambat laun pasti akan jatuh ke bawah. Nah, demikian juga hukum roh hayat itu akan mengerjakan kehidupan Kristus. Amin ya. Kita melihat saudara-saudari kalau dalam Alkitab itu ketika Tuhan Yesus baru dilahirkan, murid-murid 12 yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak mengalami perubahan. Mengapa? Karena Kristus belum mati. Ya, kita tahu persoalan satu orang murid Tuhan Yesus adalah Petrus ya. Wah, yang begitu sangat kuat perkara alamiahnya. Ya. Dan memang ini orang begitu sulit mengalami perubahan. Nah, tetapi kita melihat saudari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan, walaupun ada beberapa sedikit waktu ya yang masih
Petrus adalah manusia lama. Tapi setelah itu kita melihat seluruh murid-murid Tuhan Yesus mengalami satu perubahan. Amin. Mengapa? Karena mereka telah mengalami kelahiran yang kedua dari Kristus, yaitu melalui kebangkitan. Dan hal itulah yang membawa murid-murid Tuhan mengalami satu perubahan. Murid-murid Tuhan Yesus adalah gambaran kita hari ini, saudara-saudari. Ya, mungkin kita memang tidak mungkin dengan usaha kita dapat merubah kehidupan kita. Tapi hayat Kristus yang menjadi hayat di dalam kita yang sanggup mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan ya. Sehingga kebenaran ini saya menjadi orang yang optimis, saudara-saudari. Karena dulu ya, setelah saya percaya Tuhan, saya menjadi orang yang pesimis. Sekalipun memang firman Allah mengatakan demikian, kita harus berubah sama seperti Kristus. Tapi bagi saya pesimis, karena pengalaman saya, dari mulai saya percaya Tuhan tahun 95, sampai saya berpaling di tahun 2018, saya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, gembala sidang. Tapi kehidupan saya, kehidupan manusia lama. Terlebih ketika saya sendiri, ya kalau di depan jemaat saya kelihatannya suci, saya kelihatannya baik, saudara. Tetapi ketika sendiri, nah itu seringkali saya jatuh dan jatuh, saudara. Nah puji Tuhan dengan kebenaran ini ya memberi saya satu harapan yang pasti, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan, saya bersyukur kebenaran malam hari ini. Semoga kita semua juga bisa menikmati pengalamannya ya. Jadi bukan hanya kita dapat malam hari seperti tadi Saudara Didi, memperhidupkan. Ya mungkin nanti berikut bagaimana cara kita memperhidupkan sesuatu yang ada di dalam kita ini ya. Puji Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan Saudari. Amin. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Baik. Apakah masih ada saudara-saudari? Sedikit menambahkan Saudara Diki. Amin, puji Tuhan. Terang yang saya dapat malam hari ini, baru malam ini ya, memang kisah Natal ini juga berulang-ulang kita bahas, namun baru malam ini kembali saya mendapat terang yang luar biasa dari tentang kelahiran Yesus ini, bahwa keterkandungan bayi Yesus di dalam kandungan Maria ini adalah awal manusia Allah, karena bayi ini adalah esennya adalah Roh Kudus. Amin. Ini sungguh baru kali ini saya mendengar. Walaupun saya sudah sering membaca dan saya tahu betul ya maksudnya tentang ekonomi Allah, tapi baru kali ini tersingkapkan. Memang walaupun kita sudah di dalam pemulihan Tuhan, kita memang perlu berdoa. Tuhan singkapkanlah. Tuhan singkapkanlah. Nah, malam ini kembali satu hal Tuhan singkapkan. Dari bayi yang di dalam kandungan Maria adalah prototip manusia-manusia Allah berikutnya. Itu. Makanya di dalam Roma 8 ayat 29 tadi dikatakan bahwa Tuhan sebagai prototip ingin mendapatkan atau ya menciptakan manusia-manusia Allah yang berikutnya. Nah ini karena kebanyakan kita atau kekristenan beranggapan bahwa menerima Kristus, percaya, membuka mulut kita, mengaku percaya, itu sudah selesai. Tinggal menunggu mati, masuk surga. Jadi proses penyerupaan ini mereka tidak mengenal. Jadi ini adalah beban kita. Beban kita untuk menyiarkan tentang penyerupaan proses manusia Allah ini diciptakan untuk yang selanjutnya. Jadi Roma 8 ayat 29 ini jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya ingin mengubah manusia luaran kita, tetapi esens kita, sifat kita, sifat kita
karakter dasar kita itu harus dirubah sehingga benar-benar terekspresi manusia Allah yang tidak dibuat-buat. Ini yang sungguh terima kasih Saudara Diki atas berkatnya. Amin. Amin. Ya, masih sangat banyak yang harus kita bicarakan. Ya. Ya, malam hari ini kita hanya membicarakan kelahiran manusia-manusia Allah. Amin. Kita belum membicarakan penghidupan manusia Allah. Ya, tapi tadi Saudara Lukas dari Tasikmalaya sudah sedikit memberikan kita pencerahan. Poin saya adalah masih banyak yang perlu kita kejar mengenai perkara penghidupan manusia Allah. Amin. Masih ada saudara-saudari yang mau berbagi nikmat? Silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus, mungkin satu orang lagi atau dua orang boleh. Silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya, jikalau tidak ada, kita akan menutup sidang kita malam hari ini. Ya, di dalam doa, mari kita satukan hati, semoga pemberitaan ini boleh benar-benar membawa kita memasuki satu penghidupan manusia Allah. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Oh, biarlah pemberitaan malam hari ini bukan hanya sekedar menjadi satu pemberitaan yang kami segera lupakan. Amin. Tuhan, biarlah di bulan Desember ini, di mana ada banyak anak-anak-Mu mengingat kelahiran-Mu, ingatkan Tuhan perkara ini. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan juga perkara ini. Karena hasrat hati-Mu adalah memperbanyak putra tunggal-Mu menjadi banyak putra-putra-Mu. Ini adalah hasrat hati-Mu. Dan putra-putra-Mu yang diperbanyak bukan sekedar manusia alamiah, melainkan manusia-manusia Allah dilahirkan dari Bapa yang sama, memiliki hayat dan sifat Allah. Untuk itu Tuhan, biarlah melalui berita malam hari ini ada satu beban untuk kami mengejar satu penghidupan manusia Allah. Berkati saudara-saudari semua, dimanapun berada, untuk dapat melihat terang ini di gereja lokal masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Saudara Selamat Diki. malam, saudara-saudari. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, saudaraku. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.